Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Karmel, nomor absen 14 dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang tujuan saya setelah lulus dari SMA PL2 Salvasius Bekasi. Universitas yang saya pilih adalah Universitas Pajajaran dan Universitas Diponegoro. Fakultas yang saya pilih adalah Ilmu Komunikasi. Alasan saya memilih jurusan tersebut adalah karena saya ingin belajar cara berkomunikasi yang baik dan ingin mempelajari lagi lebih lanjut tentang fotografi dan videografi. Munculnya motivasi untuk memilih jurusan tersebut adalah belum lama ini karena saya ingin melancarkan cara berkomunikasi yang baik dan untuk membangun rasa kepercayaan diri saya. Usaha yang dilakukan untuk mendapat jurusan tersebut adalah saya belajar lebih giat lagi, saya mau mencoba-coba hal-hal baru, dan tidak lupa saya berdoa kepada Tuhan. Untuk uh, mengetahui lebih dalam lagi, saya sudah mewawancarai 2 orang, 1 orang mahasiswa dan 1 orang ekspor. Perkenalkan, namaku Agung Bukit. Saya dari Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi. Alasan yang pertama memilih jurusan ilmu komunikasi itu karena ngerasa ilmu komunikasi ini kan bisa dibilang interdisiplin atau ilmunya itu tidak fokus pada satu rumpun ilmu aja. Kita bisa bahas politik, sosial, bahkan psikologi gitu kan. Jadi ketika masuk ke dalam dunia komunikasi, kita bisa belajar perihal berbagai hal, nggak monoton pada satu disiplin ilmu aja. Contohnya kayak hukum, kita belajar hukum aja gitu. Kalau kita belajar ekonomi, kita belajar ekonomi aja. Tapi kalau di komunikasi, kita udah belajar komunikasi ekonomi, komunikasi hukum, hukum media massa, contohnya marketing dan segala macamnya gitu. Jadi nggak monoton gitu. Jadi kita segala aspek bisa kita pelajari dan dipelajari di dalam komunikasi. Kurang lebih gitu sih untuk alasan kenapa ngambil komunikasi. Intinya komunikasi itu penuh warna lah dan nggak kaku. Keunggulan ya. Ya. Uh, keunggulannya mungkin dari fakultas atau dari Univku sendiri ya yang ada ilkomnya. Kami itu sering belajar buat film, belajar nulis, buat artikel, belajar foto, belajar jadi broadcaster, jadi yang untuk penyiar radio, belajar jadi wartawan. Jadi kayak ya dunia digital itu deket banget sama kita gitu. Kayak uh, kita kayak bedah film bareng, terus kita tentuin makna dari filmnya apa, terus unsur komunikasinya apa. Jadi hal-hal yang menarik kita bisa apa ya, kemasan menarik dalam film contohnya atau dalam tulisan, novel gitu kan. Kita bisa bedah sama-sama gitu. Ini kan sebuah hal yang apa ya, yang luar biasa menurut menurut aku sendiri karena kita contohnya nih aku suka baca nih, suka suka baca novel contohnya nih. Nah, aku bisa nyalurin kesukaanku sambil belajar gitu. Nah, jadi kalau keunggulan balik ke pertanyaan keunggulan dari belajar ilmu komunikasi menurutku karena aku juga ilmu komunikasi ya, mungkin kalau kamu nanya ke anak hukum atau ke ekonomi punya keunggulan masing-masing ya. Tapi kalau menurutku kalau kita belajar komunikasi, kita uh, aspek yang kita kaji atau yang kita teliti itu yang menarik semua. Kita bisa mengkaji film, kita bisa mengkaji novel, kita bisa mengkaji bahkan lagu gitu. Jadi hal-hal yang ringan bisa kita jadikan penelitian, bisa kita kaji berdasarkan ilmu komunikasi. Kurang lebih gitu sih kalau keunggulan dari komunikasi sendiri itu kita bisa mengkaji, kita bisa belajar dari berbagai hal yang sederhana bisa dibilang. Kayak lagu kan sederhana, tapi kita sebagai anak komunikasi itu mendengar lagu nggak hanya mendengar aja, kita tahu maknanya, linguistiknya, pemaknaannya gimana, dan mungkin latar sejarahnya juga. Kurang lebih gitu sih mengenai keunggulan dari komunikasi.
Halo Catherine, perkenalkan nama aku Cornelius Bagas Wicaksono. Sekarang aku sedang bekerja di production house, itu di Unlimited Production dan di Maxima Pictures sebagai seorang sosial media spesialis dan juga sekarang sedang bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai seorang graphic designer dan juga seorang freelance videographer dan fotografer. Sebenarnya dalam industri kreatif atau nggak dunia pertelevisian itu kita nggak ada yang namanya kenaikan jabatan ataupun kenaikan promosi gitu nggak ada. Semakin lo rajin, semakin skill lo bertambah, semakin banyak hal baru yang lo bisa kasih, itu bisa memberikan jaminan uang yang banyak banget buat kamu sih. Jadi nggak ada setahun sekali naik gaji 10%, habis itu apa-apa naik jabatan nggak ada. Sukanya dulu ya. Yang pertama kerjanya fun, nggak nggak apa, nggak formal kerjanya. Jadi kalau ke kantor itu nggak harus pakai kemeja, bisa kaosan juga, bisa nyantai segala macem. Terus kalau harus ke kantor nggak kerja 9 to 5, jadi bebas mau masuk kapan aja, bebas mau pulang kapan aja. Itu sukanya. Habis itu sukanya lagi rambut nggak harus rapi, boleh gondrong, boleh tindik, boleh tato segala macem. Sukanya lagi eh, ladang basah, uangnya banyak di sana. Habis itu sukanya lagi apa ya? Banyak lah sukanya. Eh, Bekerja dengan kreativitas itu tuh banyak banget sukanya. Tapi juga ada dukanya. Dukanya apa? Dukanya itu yang pertama working hours-nya tidak jelas. Ya, working hours-nya tidak jelas. Kalau orang kantoran itu kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Kalau gua itu kerjanya kadang-kadang di hari Sabtunya masuk, kadang-kadang di hari Minggunya juga masuk, kadang-kadang dalam satu minggu bisa masuk cuma 2 hari, sisanya libur, kadang-kadang satu minggu nggak ada libur juga, itu dukanya. Dukanya jadi working hours nggak jelas. Duka yang kedua, kesehatan pastinya ya, tidak ada jaminan kesehatan karena working hours yang nggak jelas, bisa jam 10 masuk, bisa juga jam 10 pagi juga baru pulang gitu besokannya gitu kan. Habis itu yang ketiga dukanya palingan lingkungan lingkungan sosial yang tidak menyenangkan karena terlibat dengan dunia-dunia entertain itu alkohol segala macam, jadi harus pinter-pinter jaga diri. Habis itu dukanya lagi semakin lu nggak tahu ini masuk duka atau enggak. Semakin lu rajin, lu semakin kaya. Tapi kalau lu malas-malesan, percayalah industri kreatif itu bukan jalan buat lu mencari kerja kalau lu malas. Gitu. Aku ingin masuk Ilkom, ku terus berusaha agar bisa masuk PTN. Ku harus terus belajar. PTN pasti masuk, Catherine masuk Ilkom, ayo terus semangat. Catherine harus yakin pasti masuk negeri, jangan lupa berdoa. Yang pertama, ketakutan terbesar saya adalah saya tidak dapat masuk ke perguruan tinggi negeri dan saya takut untuk mengecewakan orang sekitar. Cara saya untuk mengatasi kekhawatiran tersebut adalah dengan belajar lagi lebih baik lagi, lebih giat lagi, tidak malas-malasan, dan saya mau serius untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang saya mau. Penyesalan terbesar dalam hidup saya adalah saya kadang suka tidak melakukan kegiatan atau melakukan hal-hal yang saya bisa lakukan dengan maksimal, tapi saya melakukannya separuh sehingga hasilnya tidak maksimal. Itu membuat saya menyesal di kedepannya. Jadi, pembelajaran buat saya adalah saya harus melakukan segala sesuatu dengan semaksimal mungkin. Kalau gagal, kita bisa coba lagi karena namanya juga belajar. Jadi kita harus mau berusaha dan mau belajar. Sekian video panggilan profesi. Maaf jika ada banyak kekurangan. Sekian, terima kasih.